Seorang purnawirawan jenderal bintang 3 TNI dengan karir gemilang di dunia militer ternyata tumbang bukan di medan perang, tapi di dapur MBG. Lagi ngomongin siapa sih? Letjen TNI Purnawirawan Lodwig Pusung, bukan nama sembarangan di dunia militer Indonesia. Lulusan Akabri tahun 1985 ini menempuh berbagai posisi strategis, mulai dari Kasdam 6 Mula Warman pada tahun 2014, Pangdivip 1 Kostrad pada tahun 2015, Pangdam 1 Bukit Barisan pada tahun 2015, hingga Asops Panglima TNI di tahun 2017. Selama puluhan tahun hidupnya dihabiskan untuk operasi negara. Ia pernah bertugas di berbagai wilayah krusial seperti Timur Timur, Papua, dan Aceh, serta menjalankan sejumlah penugasan ke luar negeri. Atas dedikasi dan pengabdiannya, negara pun memberikan banyak penghargaan. Pada 2015 saja, ia menerima 3 bintang kehormatan sekaligus, yaitu Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, dan Bintang Yuda Dharma Nararya. Belum lagi sederet Satya Lancana, mulai dari Satya Lancana Bantala, Kebaktian Sosial, Wiradharma, Wiranusa, hingga Satya Lancana Kesetiaan 32 tahun. Sebuah medali yang menjadi bukti pengabdian tanpa putus selama lebih dari 30 tahun di institusi militer. Tapi hidup memang susah ditebak. Siapa sangka jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang diemban sejak Oktober 2024 justru jadi titik balik paling dahsyat dalam perjalanan hidupnya. Karena ternyata mengurus dapur program gizi nasional agaknya lebih rumit daripada meramu taktik di medan operasi militer. Pada 2 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto resmi merombak total pimpinan BGN dan Pak Lodwig dicopot bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dan wakilnya Sony Sonjaya. Yang bikin makin syok, nama Pak Lodwig ternyata juga ikut terseret proses hukum karena diduga terkait kasus korupsi tata kelola MBG. Kini, ia bahkan turut diamankan jaksa bersama 2 petinggi BGN lainnya. Ironis ya, Panglima Perang gugur bukan di medan perang, tapi di dapur. Padahal Presiden Prabowo Subianto sendiri berasal dari latar belakang militer. Tapi dalam kasus ini, beliau nggak pandang bulu. Kedekatan latar belakang dan dedikasi panjang Pak Lodwig di dunia militer pun nggak bikin Presiden gentar menindak mereka yang dianggap merugikan negara. Gimana menurut kamu? Segitu dulu ya spill dikit kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan pantengin terus rangkaian berita menarik lainnya hanya di Garuda TV. Valid, jujur, dan akuntabel. Pak Prabowo menyewa motivator nomor 1 di dunia untuk beresin MBG. Dan mungkin juga itulah kenapa Dadan itu akhirnya ditangkap, itu padahal anak kesayangan. Nah, kita itu kemarin tuh lagi sibuk dengan ditangkapnya Dadan, kepala BGN ya. Tapi ada satu yang luput adalah ketika Pak Prabowo melakukan sidak MBG, itu ada gorila. Kaget nih, siapa nih? Ternyata bener ini si Anthony Robin. When I was 11 years old, we had no money and no food at our feasting holiday, which is called Thanksgiving in my country. And my family was supported by a stranger who came to the door and surprised us. But for me, it changed my life in a different way. Tony Robbins itu dikenal sebagai motivator yang kelas dunia. Bisa dibilang ilmu motivasi zaman sekarang ini itu basically mbah gurunya itu ya Tony Robbins itu. Dan Tony Robbins itu juga ngoceng banyak presiden. Mulai dari Nelson Mandela, Bill Clinton, George Bush yang senior and junior. Yang paling fenomenal adalah ketika dia mengcoaching Bill Clinton sehari sebelum sidang impeachment. Karena kasus sama Monica Lewinsky. Ngerti nggak lu? Dan akhirnya Bill Clinton lolos dari impeachment. Di saat-saat yang kritis ini, artinya dari sini kita paham bahwa Pak Prabowo serius dengan program ini. Dengan adanya Tony Robbins ini membuat ISHG kembali perkasa, pasti semua proses teman-teman. Tapi gue melihat arah yang benar, kita sedang berbenah. Dan semoga para kroco-kroco, tikus-tikus koruptor itu sikat. Tidak ada permintaan maaf dari Nani Sdang sebagai kepala BGN yang baru kepada rakyat Indonesia. Tidak ada pengakuan salah. Hilangnya 2 hal itu dalam konferensi pers pertamanya kemarin tidak hanya gagal meraih kepercayaan rakyat, justru membuat BGN semakin layak dibubarkan. Padahal Nani terlibat kepemimpinan bersama 3 pucuk pimpinan BGN yang ditangkap kejaksaan itu. Harusnya ada permintaan maaf resmi secara kelembagaan, mengakui kesalahan. Seolah-olah skandal korupsi yang menyeret 3 pimpinan BGN, Dadang, Lodwig, dan Sony bisa dihapus begitu saja dengan kata-kata manis tentang efisiensi dan penyebutan wilayah 3T. Dalam konferensi pers itu juga tidak ada transparansi sama sekali soal apa yang sebenarnya terjadi. Berapa dapur dan penerima yang fiktif dari klaim yang selama ini disampaikan ke publik. Bagaimana mekanisme markup dan korupsi anggaran terjadi. Serta bagaimana perbaikan konkret ke depan akan dilakukan tanpa mengulang kesalahan yang sama. Tidak ada transparansi soal itu.
Nani bicara efisiensi, padahal itu hanyalah pemotongan anggaran paksa yang dipaksakan dari luar. Anggaran BGN dipotong menjadi 268 triliun dari 335 triliun. Efisiensi sejati adalah ketika BGN sendiri yang berani memangkas anggarannya secara sadar dan terukur. Karena ingin membersihkan pemborosan dan korupsi, bukan karena dipaksa menerima angka yang lebih kecil lalu berpura-pura sedang berhemat. Nani juga mengaku akan mengejar kualitas dengan moratorium pembangunan dapur dan mengurangi target. Namun bayangan anggaran yang masih jumbo 268 triliun tetap menggantung. Ini terkesan seperti ingin menghabiskan sisa anggaran sambil mengurangi beban dan target. Begitu pula ketika Nani bicara MBG di wilayah 3T tertinggal, terdepan, terluar tanpa menggunakan dana APBN. Pertanyaannya sederhana. Berarti selama ini BGN tidak menjadikan 3T sebagai fokus perbaikan gizi. Padahal di wilayah tersebut lebih mendesak. Ternyata MBG hanya buat maling anggaran di wilayah yang paling mudah dimasuki kan? Lantas mengapa anggaran BGN yang sekarang tidak direlokasi saja ke wilayah tersebut? Atau masih ada keinginan untuk main-main anggaran yang bisa diambil dari tempat lain? Tanpa pengakuan dosa, tanpa minta maaf, dan tanpa transparansi yang jujur, Nani gagal meraih kepercayaan rakyat. BGN bukan saja sekedar lembaga yang sangat bermasalah, yang kini dipimpin oleh seorang yang lebih mahir mengatur kata-kata dari sebelumnya ahli serangga, ketimbang membersihkan luka korupsi yang membusuk di dalamnya. Publik berharap perbaikan di BGN, sia-sia, bubarkan saja BGN itu. Setiap kali ada kasus korupsi, yang paling sering kita lihat adalah nama tersangkanya, jabatan tersangkanya, dan berapa kerugian negaranya. Tapi dalam kasus Badan Gizi Nasional, ada satu pertanyaan yang jarang dibahas, siapa yang sebenarnya dirugikan? Banyak orang yang mengira kerugian negara hanya soal angka, miliaran, puluhan miliar, bahkan triliunan rupiah. Tapi sebenarnya uang negara itu bukan muncul begitu saja. Itu berasal dari pajak dan sumber daya yang seharusnya kembali kepada masyarakat. Dan yang membuat kasus ini berbeda karena program yang menjadi sorotan bukan proyek gedung, bukan jalan tol, dan bukan proyek infrastruktur. Tapi program yang dirancang untuk membantu kebutuhan gizi masyarakat. Kalau sebuah program sosial mengalami masalah tata kelola, siapa yang paling terdampak? Apakah hanya pemerintah atau justru masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya? Karena ketika publik mendengar dugaan korupsi pada program sosial, yang muncul bukan hanya kemarahan, tapi juga rasa kecewa. Karena harapan masyarakat terhadap program seperti ini biasanya sangat besar. Dan mungkin inilah alasan kenapa kasus seperti ini selalu menyita perhatian publik. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tapi juga kepercayaan masyarakat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya memastikan program yang dibuat untuk rakyat benar-benar sampai kepada rakyat? Menurutmu gimana? Selasa lalu, Kepala BGN Dadang Hindayana dicopot dari jabatannya. Kemudian malamnya, Rabu dini hari, kantor BGN digeledah Kejagung. Rabu siangnya, Pak Dadang dan dua wakilnya diperiksa oleh Kejagung. Sorenya, mereka bertiga dijadiin tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG selama setahun terakhir. Dan langsung ditahan. Mereka diduga menjual belikan titik-titik dapur MBG, terus ada markup pengadaan-pengadaan di program itu, dan lain-lain lah. Nah, pertanyaan saya adalah, prosesnya cepet banget ya. Dicopot presiden, digeledah, diperiksa, dijadiin tersangka, dan ditahan. Nggak kayak si itu tuh mantan ketua KPK Firly Bahuri yang udah ditetapkan jadi tersangka sejak 2023 sampai sekarang 2026, 3 tahun kagak ditahan-tahan. Tapi kita nggak usah ngomongin itu deh, itu yang lain aja deh, kapan deh ya. Kita ngomongin Pak Dadang aja. Si Pak Dadang ini, apa emang cuma gerak sendirian ya? Atau cuman bertiga itu? Kok kayaknya mustahil ya? Atau ya Pak Dadang ini dijadiin tumbal aja? Melihat sebegitu cepat kasus ini bergulir, padahal sejak awal program MBG udah banyak yang curiga ada hengki-pengki. Tapi nggak ada tuh penegak hukum yang nyentuh. Nah ini secepat kilat langsung udah jadi tersangka. Ditetapinnya setelah dicopot pula. Gimana nih kalau teori Anda? Komen di sini ya, di ruang tamunya Budi. Saya Tri Budi Utama, speak up apa yang perlu disuarakan.